Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur untuk bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan keadaan yang baik. Hadirin para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang saya baca di atas berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini, para ulama menyepakati bahwa kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 di bulan Rajab di tahun ke-12 setelah kenabian. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan tentu kita sudah sangat memahami ini, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa diberjalankannya junjungan kita dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian Allah angkat beliau menuju Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam. Tentu ini tidak bisa dijawantahkan, tentu ini tidak bisa dipahami oleh akal biasa, namun tentu harus dimengerti dengan keimanan. Karena mustahil seorang anak manusia bisa berjalan atau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam saja. Tapi kalau Allah yang menghendaki, makanya kalimatnya tidak berjalan, tapi diberjalankan, diberangkatkan oleh Allah. Karena semua ini linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya tidak hendak menyampaikan sejarah tentang peristiwa Isra Mi'raj, karena mungkin itu sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita terdahulu. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk bisa merefleksikan hasil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yaitu diturunkannya perintah sholat 5 waktu. Sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita, sebagai perwujudan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam 2 kalimat syahadat kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, pengakuan kesaksian itu diijawantahkan dalam perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Tentu saja kewajiban-kewajiban itu tidak hanya sholat saja, ada perintah-perintah Allah yang lain. Tapi perintah sholat ini sangat istimewa, karena untuk diturunkannya saja harus melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang dirahmati Allah, sepintas kita pahami bahwa sholat merupakan kewajiban. Namun kalau kita telaah lebih dalam bahwa sholat itu
merupakan kebutuhan bagi kita sebagai manusia. Salat itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya, di mana Allah menyediakan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus di mana hamba-Nya bisa langsung bertemu dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa untuk bertemu dengan pemimpin dunia saja kita tidak semudah itu. Belum tentu kita bisa bertemu dengan pimpinan dunia, misalkan saja presiden. Belum tentu kita bisa bertemu dengan presiden secara langsung, dan belum tentu juga presidennya mau bertemu dengan kita. Tapi Allah menyediakan waktu-waktu khusus bagi hamba-Nya, untuk hamba-Nya ini bisa datang dan bertemu dengannya, mengadukan semua yang terjadi dalam kehidupannya sehari semalam 5 kali. Tidak hanya 1 kali, tapi Allah berikan waktu 5 kali untuk manusia bisa menghadap kepadanya. Kita tahu diawali dari sholat subuh, Allah perintahkan kita mulai sejak baru kita terbangun dari tidur kita laksanakan peribadahan kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh, guna mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita agar kita bisa melewati 1 hari ke depan dengan baik. Kemudian Allah juga perintahkan kita sholat di waktu zuhur. Ketika matahari sudah mulai tergelincir, Allah panggil kita untuk melaksanakan sholat zuhur. Kita tahu di waktu sholat zuhur itu kita sedang sibuk-sibuknya dalam bekerja. Kita sedang mungkin mengerjakan apa-apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ada yang berjualan, ada yang kerja kantoran, ada yang mengajar dan sebagainya. Tapi di tengah waktu kesibukan itu, Allah panggil kita untuk menghadap beliau. Apa gunanya? Untuk kita bisa mengadukan lepas sholat subuh sampai zuhur tadi, apa yang terjadi, kendala-kendala apa yang kita hadapi, kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan, dan kita bisa memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di situ, di waktu asar Allah panggil kita kembali juga untuk menghadap. Kemudian waktu maghrib, ketika matahari sudah sampai ke peraduannya, ketika anak-anak manusia sudah kembali lagi ke tempatnya masing-masing, selepas laksanakan aktivitas seharian penuh, melepas kelelahan, Allah juga panggil kita dengan kasih sayangnya melaksanakan sholat maghrib, untuk kita bisa lagi kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, juga tidak sampai di situ. Ketika kita akan laksanakan istirahat, tidur, Allah juga panggil kita sebelum tidur untuk melaksanakan sholat isya, di mana kita bisa merefleksikan kejadian seharian tadi, apa yang kita lakukan, dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat hadirin sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau buruknya, tidak akan menimpa kita kalau Allah tidak mengizinkan. Kadang-kadang kita mengaku saja beriman kepada Allah, tapi kita tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa kalau apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil kerja keras kita sendiri, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah yang menciptakan kita, kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dari mulai kita dilahirkan sampai hari ini. Alhamdulillah, kita bahkan tidak bisa hidup tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam momentum Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan jadi motivasi kepada kita untuk bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama
kualitas ibadah sholat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.